Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 8 dan 9 dengan tema Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana duh pangeran kaula la tusig sampun mengklengaken panjenengan kulubana ing pira-pira ati kaula ba'da id hadaitana sawise oleh nedahaken panjenengan Allah ing kaula wahab lan mugi-mugi maringi panjenengan lana dateng kaula min ladunka saking ngarsa panjenengan paring rahmatan ing kawelasan. Innaka satuhune panjenengan Allah angta panjenengan iku al-wahhabu zat kang akeh paringi. Ayat 9. Rabbana duh pangeran kaula innaka satune panjenengan Allah iku jami'un nasi zat kang ngumpulaken menungso liyaumin ing dalem dina la raiba fihi la raiba kang ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalem yaum. Innallaha satune Allah Ta'ala iku la yukhlifu ora nulayani sapa Allah al-mi'ada ing janji. Allah pasti menepati janji. Ayat 8. Sikap orang yang ilmu pengetahuannya telah mendalam, pengetahuan agamanya, mudah-mudahan kita di golongan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam. Ya cara nanti kita dekat dengan ulama. Mereka yaitu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam, sangat dalam, itu selalu berdoa, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka orang alim, ulama, orang yang ilmu pengetahuan agama sangat mendalam, itu tidak sanggup lagi untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sikapnya seperti itu. Jadi mereka itu yaitu orang yang ilmu pengetahuan agama sangat dalam itu selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar apa? Agar selalu dipelihara oleh Allah. Dipimpin, dipelihara, diberi petunjuk oleh Allah. Jangan sampai mereka orang-orang ahli agama, ilmu agama, mudah-mudahan kita juga masuk, mudah seperti kita. Jangan sampai tergelincir ke jalan yang sesat setelah mereka orang yang ilmu pengetahuan agamanya sangat mendalam. Juga mudah-mudahan kita masuk golongan itu setelah mendapat petunjuk dari Allah. Jangan sampai terpeleset. Nah,
dari doa mereka orang ahli ilmu pengetahuan agama yang dalam, mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Doanya itu dipahami bahwa yang mereka mohonkan, yaitu orang ahli ilmu agama yang dalam, mudah-mudahan kita juga gitu. Mereka memohon itu bukanlah semata-mata keselamatan dan kebahagiaan duniawi saja, enggak, tetapi juga mereka memohon, kita memohon, ya orang-orang ahli ilmu agama memohon kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Memang gitu. Maka ulama-ulama, kalau kita insya Allah yang pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin, memang ulama itu ada usul. Ulama yang ahli dunia, ya kita mudah-mudahan termasuk golongan ulama yang ahli akhirat. Kalau ulama ahli akhirat, di situ selalu hidup kebahagiaan keselamatan di akhirat. Itu jelas, dunia akhiratnya selamat. Ayat 9. Dalam ayat 9, doa orang-orang yang ilmu pengetahuan agamanya telah mendalam, alim ulama. Mudah-mudahan kita dikit-dikit golongan itulah, masuk golongan itu, walaupun ilmu sedikit, sangat dikit. Berdoa itu tergambar pula keyakinannya tergambar, yaitu mereka yang ilmu pengetahuan agama yang sudah mendalam meyakini kedatangan hari kiamat, yakin hari kiamat itu terjadi. Kiamat kubra loh yang dimaksud. Nah, kiamat sugra seperti kematian, gempa bumi itu sugro. Ini dimaksud tidak itu saja, kiamat kubro. Dan setelah hari kiamat itu Allah mengumpulkan seluruh makhluknya. Untuk apa dikumpulkan? Ya untuk diperhitungkan segala amal perbuatannya. Yang telah mereka perbuat, yang telah kita perbuat selama mereka hidup di dunia, selama kita hidup di dunia, diperhitungkan, dihisab. Karena ilmu agamanya ya telah mendalam dan barokah, mereka itu yakin bahwa pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal baik dengan pahala yang berlipat ganda yang tidak kita bisa ukur lipat gandanya itu, saking murahnya Allah, rahmatnya Allah. Dan Allah membalas semua perbuatan dosa dengan azab yang setimpal. Bedanya kalau dosa dibalas dengan azab yang setimpal, yang seimbang, sepadan. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Kedatangan hari akhirat dan pengumpulan makhluk pada hari itu sudah merupakan janji Allah kepada manusia, sudah menjadi janji Allah kepada kita. Orang-orang yang ilmu pengetahuan agamanya mendalam, yakin benar bahwa Allah pasti menepati janjinya. Yang yakinnya ini yang penting. Kita harus yakin Allah membalas apa yang menjadi perbuatan baik, dibalas pahala berlipat ganda. Harus yakin Allah loh pasti menepati janjinya itu. Mudah-mudahan kita digolongkan banyak kebaikannya dan dilipat gandakan. Amin. Kesimpulan nomor 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi manusia seluruh
dunia sampai hari kiamat. Seperti kita ini juga gitu. Jadi yakin Al-Quran petunjuk kita. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pula kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, yang merupakan petunjuk bagi umat-umatnya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Nah, dengan turunnya kitab suci Al-Quran ini, maka hukum Taurat dan Injil dinyatakan tidak berlaku lagi. Saya ulang. Dengan turunnya kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, maka hukum kitab Taurat dan kitab Injil dinyatakan tidak berlaku lagi. Tegas. Hati kita tegas, jangan ragu. 2. Menurut kitab suci Al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil yang murni asli itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang murni, maaf, harus diingat. Kitab Taurat dan Injil yang murni, tidak ada perubahan, tidak ada rekayasa, diedit. Asli murni adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Semua yang terjadi di langit, semua yang terjadi di bumi, termasuk di dalamnya langit dan bumi, Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Ya, iya. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menciptakan Nabi Isa alaihissalam dan menciptakan seluruh makhluk itu adalah dengan kudrah Allah, kudrat iradah Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, sesuai dengan ilmu dan kehendaknya, kehendak Allah. Kita perlu belajar ini, maksudnya itu memahami seperti ini biar tambah yakin. Kesimpulan nomor 4, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, tapi juga ada yang mutasabihat. Nah, hanya Allah yang mengetahui maksud ayat-ayat mutasabihat, itu hanya Allah. Orang yang mendalam ilmu pengetahuannya, yang dalam, yang ahli ilmu, itu mempercayainya dan menyerahkan hakikat pengertiannya kepada Allah. Memang yang lebih paham Al-Quran hanya Allah. Yang lebih paham, memang ya jelaslah memang Al-Quran yang menciptakan Allah, itu otomatis. Kanjeng Nabi Muhammad SAW paham, tapi tidak sepaham Allah. Para sahabat juga paham, tapi tidak sepaham dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para ulama juga gitu, lebih paham tapi tidak paham seperti Kanjeng Nabi, juga paham para ulama, apalagi kita. Ya dikit-dikitlah belajar, walaupun paham sedikit kan termasuk ikut andil lah, mudah-mudahan digolongkan orang mencintai Al-Quran. Sadar, jangan sok sombong, gitu aja kok. Nah, kok enggak paham. Nah itu ada itu sikap yang bohong-bohong itu, yang jahat itu. Nomor 5. Sikap manusia terhadap ayat-ayat mutasabih ada 2 macam. 1. Bagi orang yang tidak menginginkan kebenaran, mereka yang tidak ingin kebenaran itu dijadikannya ayat-ayat mutasabih itu sebagai bahan fitnah dan mencari-cari takwilnya, diakal-akal, tidak mampu diakal-akal biar mampu kelihatannya, tapi sesat. Kadang dibisniskan mencari uang. Bahaya itu.
Itu sikap yang tidak baik, itu yang sesat, jangan dicontoh. Kedua, bagi orang yang mempunyai pengetahuan mendalam, ahli ilmu, mereka itu menyerahkan pada Allah. Memang tidak mampu, serahkan pada Allah. Dan memohon taufik hidayahnya, pertolongannya, serta berdoa agar oleh Allah dijauhkan dari jurang kesesatan. Jadi selalu menyerahkan diri pada Allah. Kalau memang benar-benar tidak mampu kok. Memang yang paling paham tadi kan Allah masalah Quran. Jangan soal Al-Quran berarti paham semua, nggak bisa. Itu sudah sunatullah itu. Insyaallah TV. Sodakoh nanti dilanjutkan besok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.